Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah sesuatu hal yang lazim atau normal ketika kita di tengah konteks hidup berbangsa dan bernegara itu punya rasa bangga terhadap orang-orang yang mungkin kita lihat orang-orang ini termasuk dalam golongan kita, begitu ya. Artinya yang orang-orang sebut minoritas, katakanlah begitu. Di Indonesia nih, walaupun itu bukan sebuah istilah yang cukup membangun, ya, karena ada lebih banyak konotasi negatifnya. Kita senang kalau ada orang-orang yang juga anak Tuhan, itu punya prestasi yang luar biasa, ya, terutama dalam konteks yang lumayan luas, nasional, katakanlah begitu. Kita senang, kita ikut bangga, ya, walaupun mungkin kita nggak kenal. Dan sebaliknya, kita pasti akan turut prihatin kalau ada orang-orang dalam tadi ya konteks nasional, anak Tuhan yang entah bagaimana menunjukkan sebuah bagian tindakan yang kurang baik begitu, ya, kurang terpuji, apalagi katakanlah misalnya melakukan sebuah kejahatan. Seperti yang Bapak Ibu Saudara mungkin juga ikuti belakangan ini, ya, sebuah kasus yang lumayan mengagetkan, mendapatkan spotlight yang cukup dominan saat ini, ya, terkait dengan waktu awal itu dikatakan peristiwanya tembak-menembak, ya, antara dua petugas kepolisian, dua ajudan begitu ya. Tetapi yang sekarang atau setidaknya ketika saya merekam video ini sudah ada tersangka tambahan, ya. Dan alur ceritanya semuanya sangat berbeda dibandingkan dengan yang awal-awal dikatakan. Dan yang mirisnya Bapak Ibu Saudara, beberapa di antara orang-orang yang terlibat adalah anak-anak Tuhan, termasuk juga tentu korbannya. Ya, ini sesuatu hal yang buat saya ketika melihat hal ini cukup miris, tapi juga sisi lain cukup menarik. Gitu. Ada apa? Mungkin ada hal-hal yang harus mulai kita lihat bahwa kalau dulu anak-anak Tuhan ini punya, karena mereka mungkin sedikit jumlahnya, ya, tidak banyak yang bisa naik punya posisi yang bagus, jadi berusaha gitu ya, berusaha untuk menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, punya kredibilitas. Ya, ini terlepas dari berbagai macam hal di belakangnya, Ibu Saudara, karena kita nggak tahu, kita awam. Tetapi kita lihat dari sisi itu saja, bahwa setiap orang, siapapun itu, ya, dalam konteks anak Tuhan, walaupun dia sudah punya katakanlah kualitas keimanan yang sangat baik, dia ada di posisi juga yang sangat baik, tapi tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya pikir bisa membuat kita memaknai ini dengan hal yang sudut pandang yang lain, yang positif. Mazmur 121, ayat yang ke-8, yang dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Sederhananya, Tuhan menjaga kita, Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai macam hal yang kita lakukan. Dan cara Tuhan menjaga kita tidak selalu konteksnya atau bentuknya meluputkan kita dari sesuatu hal yang kita tidak inginkan terjadi. Tetapi juga menyadarkan kita kalau kita sudah kebablasan, kalau kita sudah terlalu jauh dari jalannya. Cara Tuhan menjaga kita juga bentuknya adalah dengan melakukan teguran, ya, memberikan teguran supaya kita sadar bahwa kita sudah terlalu jauh dari jalan Tuhan, dan itu adalah bukti Tuhan menjaga kita supaya kita tidak semakin jauh dan melupakan berbagai macam hal yang seharusnya kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya mengajak kita untuk maknai hal ini, bahwa bentuk Tuhan menjaga kita kadangkala bukan selalu, ya, contoh misalnya, ilustrasi Ibu Saudara, kalau ada seseorang anak Tuhan nih, dia sebelumnya nggak pernah nyontek ketika ujian gitu ya, ketika di sekolahnya. Lalu satu kali karena udah mentok, dia udah nggak ada cara lain kata dia. Ini pertama kalinya dia nyontek. Lalu ketika dia nyontek, dia berharap kan nggak ketahuan. Tapi dia nyontek, ketahuan Ibu Saudara. Apakah itu wujud dari Tuhan tidak menjaganya? Saya pikir tidak. Justru dia ketahuan nyontek supaya yang berikutnya dia sadar bahwa itu bukan cara anak Tuhan mengatasi masalahnya.
Jadi pada saat ini dalam kehidupan kita mungkin juga pernah mengalami hal yang serupa. Ya, kita mengharapkan sesuatu hal, cara Tuhan menjaga kita, meluputkan kita, menghindarkan kita dari sesuatu hal, tetapi Tuhan mengizinkan terjadi demi menjaga diri kita tetap benar dan bersih untuk memuliakannya. Mari kita terbuka terhadap berbagai macam cara Tuhan yang pada intinya ditujukan untuk menjaga kita tetap bersih, tetap benar, tetap berkenan baginya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa hadir untuk kami. Engkau terus menjaga kami. Biarlah kami diberikan kepekaan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kami bisa saja merupakan sebuah bentuk dari Tuhan yang berusaha terus menjaga kami untuk kami tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.